Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kali ini akan melakukan simulasi kedua mengenai mediasi. Di sini sebelumnya Hafiz Ansari selaku mediator, saya Retno Melani selaku tergugat, dan juga ada Angga sebagai penggugat. Mungkin bisa langsung saja, selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke sesi mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hafiz Ansari sebagai mediator yang telah dipilih oleh ibu-ibu sekalian dalam perkara nomor 33-PDT-G-2021-PN Malang. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan verzet atau putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara atau parties verzet maupun pihak ketiga der dan verzet, terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu pelaksanaannya harus diupayakan penyelesaian melalui mediasi dengan bantuan seorang mediator. Nah, dan pada sidang kali ini sendiri, ibu-ibu sekalian telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam perkara ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang mediasi, yang mana mediasi ini merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian untuk menyampaikan keterangan secara bergantian. Kemudian, saya akan memberikan kesimpulan awal dari permasalahan yang telah dihadapi oleh ibu-ibu dari keterangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, selanjutnya, setelah itu kita akan menemukan titik dari permasalahan tersebut, maka kita akan masuk ke dalam tahap negosiasi. Apabila kita telah mencapai negosiasi, maka kesepakatan kita di akhir nanti akan menyusun kesepakatan bersama. Baiklah, apakah ibu-ibu sekalian sepakat dengan hal tersebut? Sepakat, Pak Mediator. Sepakat, Pak Mediator. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau kita masuk ke penjelasan, yang mana kita mulai dengan menerangkan keterangan dari Ibu Saliem selaku penggugat dalam perkara ini. Baik, untuk waktunya kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Mediator. Jadi begini Pak Mediator, gugatan yang saya ajukan kepada Pengadilan Negeri Malang ini terkait dengan warisan dari orang tua kami, yaitu tanah seluas 4.000 meter persegi yang terletak di Kabupaten Malang. Yang mana tanah tersebut seharusnya dibagi kepada kami berdua. Namun, saya tidak pernah mendapatkan bagian dari warisan tersebut, sedangkan saudara saya ini mendapatkan semuanya, Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Saliem atas penjelasannya. Kemudian selanjutnya saya ingin mendengarkan penjelasan dari Ibu Suriah selaku tergugat dalam perkara ini. Kepada Ibu Suriah, saya persilahkan. Ya, makasih ya Pak Mediator. Jadi sebelumnya di sini saya ingin menyampaikan klarifikasi juga ya terhadap saudara kandung saya ini juga gitu ya Pak Mediator, masalah tanah ini. Sebenarnya bahwa betul memang kami mendapatkan warisan dari orang tua kami, yaitu tanah seluas 4.000 meter persegi yang terletak di Kabupaten Malang, Pak. Nah, terus tanah ini tuh dibagi dua gitu, Pak. Saya sama saudara saya atau pihak penggugat ini gitu. Seluas 2.000 meter persegi, saya 2.000, beliau 2.000. Namun kemudian saudara saya ini
menjual bagiannya kepada saya sebesar 100 juta pada tahun 1950. Gitu, Pak. Jadi bukan saya yang menguasai semua, lah kan ini udah dijual tanahnya ke saya. Mohon maaf Ibu, selama ini saya tidak pernah melakukan jual beli tanah tersebut. Ibu, Apakah Ibu punya buktinya? ibu-ibu, Ya, ada. ibu-ibu harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan sampai selesai agar kita dapat mengerti apa keinginan dari masing-masing pihak. Kalau ibu-ibu tetap seperti ini, maka saya mohon maaf untuk tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Apakah bisa dipahami? Mohon maaf Pak Mediator, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Silakan kepada Ibu Surya untuk melanjutkan pernyataannya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya Pak Mediator ya. Jadi berdasarkan apa yang saya terangkan tadi, pada saat saya melakukan jual beli tersebut itu sebenarnya tuh ada Pak buktinya. Soalnya itu dicatat di buku girik yang ada di desa. Dan saya juga mempunyai SHM itu kan dari tanah tersebut Pak, dari bukti di buku girik itu yang dicatat di desa. Itu Pak. Baik, terima kasih Ibu Suyah atas pernyataannya. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa yang menjadi sengketa ini yaitu berupa tanah seluas 2.000 meter persegi telah dilakukan transaksi jual beli kepada Ibu Suyah selaku tergugat pada tahun 1950 dan telah dicatat dalam buku girik yang ada di desa, serta Ibu Suyah juga memiliki sertifikatnya sendiri. Kemudian saya ingin mendengar tanggapan dari Ibu Salim selaku penggugat. Bagaimana tanggapan Ibu atas pernyataan dari Ibu Suyah yang mengatakan bahwa tanah tersebut telah Ibu Salim jual kepada Ibu Suyah? Seperti itu, Ibu. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Mediator. Jadi selama ini saya tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah tersebut, Pak. Terkait dengan buku girik tersebut juga saya tidak pernah diberitahukan, gitu, Pak. Oke, baik. Jadi di sini kita ketahui bahwa Ibu Salim mengaku atau menyatakan tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah tersebut ya. Jadi saya ingin tahu bagaimana tanggapan dari Ibu Suyah atas ketidaktahuan dari Ibu Salim sendiri karena tanah tersebut dijual kepada Ibu. Silakan Ibu. Iya, mungkin itu karena transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh almarhumah dari suaminya beliau ya Pak, karena kan pada saat itu juga Ibu Salim sendiri sedang bertugas di Papua gitu ya, mungkin karena itu gitu Pak. Oke, baik. Jadi di sini faktanya diketahui bahwa tanah tersebut bukan dijual oleh Ibu Salim, melainkan dijual oleh almarhum suami dari Ibu Salim sendiri. Jadi pertanyaan saya kepada Ibu Salim, apakah Ibu Salim pernah diberitahukan oleh almarhum dari suami Ibu terkait jual beli tersebut? Jadi selama ini saya tidak pernah diberitahukan, Pak. Namun almarhum suami saya pernah bilang pada tahun 1950. Itu uang yang untuk berobat untuk kedua anak saya yang sedang sakit dan perlu uang untuk biaya operasi dan untuk biaya kuliah anak pertama saya. Namun pada saat itu saya sedang tidak mempunyai uang sama sekali untuk biaya tersebut. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Apakah suami dari Ibu Salim ini bilang kepada Ibu Suyah bahwa nantinya hasil dari penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk pembiayaan kuliah anak pertama dan biaya rumah sakit untuk anak kedua sebelumnya, Ibu? Apakah pernah diberitahukan oleh almarhum suaminya pada saat transaksi jual beli kenapa beliau menjualnya seperti itu? Betul Pak. Jadi sebelum dijual itu dia sempat bilang begitu Pak. Dan memang benar bahwa anak pertamanya itu akan masuk kuliah, sedangkan anak keduanya itu berada di rumah sakit untuk operasi gitu. Jadi beliau memang membutuhkan duit itu Pak. Gitu, Pak.
Baiklah, terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu bahwa tanah warisan seluas 2.000 meter persegi yang menjadi sengketa, yakni hak tersebut merupakan bagian dari Ibu Saliem, telah dijual oleh almarhum dari Ibu Saliem sendiri, yang mana ada bukti berupa buku girik dan sertifikat hak milik dari tanah tersebut. Dan pertanyaan saya, bahwa atas penjualan tanah tersebut tidak diketahui oleh Ibu Saliem sendiri, apakah betul demikian, Ibu? Seperti itu. Betul, Pak. Ya, betul, Pak. Oke, jadi setelah apa yang disampaikan tadi dari Ibu Saliem selaku penggugat, apakah ada tanggapan? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya ingin tanah tersebut kembali ke saya. Namun, apabila memang hal tersebut faktanya saya tidak bisa apa-apa, karena memang pada waktu itu suami saya perlu uang untuk anak-anak ini. Itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu Saliem atas pernyataannya. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tuh tanggapan dari Ibu Suriah terkait kesepahaman awal dari kita tadi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Mediator. Jadi dari saya sendiri memang awalnya nggak ingin ya beli tanah itu gitu kan. Karena kan juga saudara saya ini masih berada di Papua gitu. Namun karena keadaan, ya saya niatnya membantu saudara saya aja gitu Pak. Ya jadinya saya rasa juga nggak perlulah berlarut-larut ini masalahnya gitu. Ya selesaiin aja secara kekeluargaan, nggak usah pakai jalur-jalur pengadilan gitu Pak. Baiklah, terima kasih karena inti dari permasalahan ini telah tersampaikan, yang mana di sini ada kesalahpahaman atau miskomunikasi antara para pihak sekalian. Jadi dari saya sendiri, apakah ada usulan dari ibu-ibu sekalian bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, usulan tersebut saya persilakan pertama kepada Ibu Saliem selaku tergugat, selaku penggugat. Silakan Ibu, apakah ada usulan? Baik, terima kasih, Pak. Kalau dari saya sendiri, saya hanya ingin mengetahui apakah benar atau tidaknya buku tersebut. Dan nanti akan saya tanyakan juga kepada anak-anak saya terkait biaya yang dikeluarkan almarhum suami saya pada saat itu untuk memastikan kebenarannya. Terima kasih kepada Ibu Saliem atas usulannya. Selanjutnya saya ingin mendengar usulan pemecahan masalah ini dari Ibu Suriah. Silakan Ibu. Baiklah, karena kita sudah menemukan titik terang dari permasalahan ini, apakah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan membantu satu sama lain untuk mengumpulkan bukti-bukti transaksi jual beli tanah tersebut? Baiklah, setuju Pak Mediator. Sepakat. Terima kasih karena kita telah mencapai kesepakatan bersama, maka selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Apakah bisa dipahami? Bisa Pak Mediator. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menyerahkan kesempatan bersama yang telah ditandatangani untuk selanjutnya diberikan kepada majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Jadi untuk mediasi kali ini sudah selesai, maka saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah berhadir kepada mediasi hari ini. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mediator.